Di awal film kita diperkenalkan dengan wanita cantik, kita panggil saja Sulfa. Diceritakan si Sulfa ini sedang pulang menuju rumahnya. Di jalan ia ditelepon oleh ibunya. Saat akan mengambil handphonenya, tak sengaja ia menjatuhkan HP tersebut. Lalu film pun baru dimulai. Singkat cerita, ia ditempatkan di sebuah rumah mewah yang sangat canggih. Karena si Sulfa telah membuat kasus dan ibunya ini ngebet 2 periode, jadi si Sulfa anak presiden yang bermasalah ini disembunyikan untuk sementara waktu. Hingga si ibu berhasil mendapatkan jabatan untuk 5 tahun ke depan. Lah mengapa si Sulfa disembunyikan, Bang? Ya karena agar elektabilitas si ibu tidak turun dan ia kembali terpilih menjadi rezim yang sangat zalim. Singkat cerita, Sulfa dikenalkan dengan asisten rumah canggihnya oleh si teknisi. Asisten rumah canggihnya ini bernama Romi. Si teknisi ini bernama Barkley. Di sini Sulfa disuruh untuk memperkenalkan diri agar asisten canggihnya itu mengenali dirinya, dari mulai suara dan lain-lain. Namun saat Sulfa memerintah Romi, sistem Romi mengatakan nama Irina Wasser. Ia yang penasaran pun menanyakan siapa Irina Wasser. Si Barkley menjawab bahwa Irina Wasser adalah istri Hertig. Oh iya, asistennya ini adalah sebuah robot yang sangat canggih, jadi seperti perangkat Google yang dipasang di rumah. Ngerti kan? Jadi apa-apa tinggal bilang, Romi matikan lampu, Romi tutup pintu, Romi siapkan alarm. Ngerti kan? Ngerti lah ya. Lanjut. Di malam harinya saat Sulfa sedang nonton TV, ia ditelepon oleh ibunya. Lalu ya, sistem Romi mengalami sedikit kerusakan. Ia yang panik pun menekan semua tombol yang bisa ia tekan. Saat Sulfa tertidur, ia dipantau melalui CCTV. Terlihat ada sosok hitam yang sepertinya itu makhluk gaib. Di keesokan harinya, ia menjalani aktivitas seperti manusia pada umumnya. Terlihat ia sangat senang menikmati rumah canggih hasil jerih payah ibunya. Di malam harinya, ia memerintahkan Romi untuk menyalakan lampu. Namun entah mengapa Romi tidak mendengar perintahnya. Lalu ya, sistem Romi kembali mengalami kerusakan. Tak lama kemudian, Sulfa didatangi Barkley si teknisi untuk memberikannya rumput haram yang diminta Sulfa tempo waktu. Dan ia pun menikmati rumput haramnya itu. Saat ia menikmati kenikmatan yang dilarang Tuhan, tiba-tiba ya, burung-burung tersebut menabrakkan dirinya ke jendela rumah. Dan ia pun tertidur, namun terlihat ada sosok tunggu kiris yang muncul dari pojokan kamarnya. Di keesokan malamnya, ia didatangi Hertig si pembuat rumah canggih tersebut. Dan ia kembali menanyakan siapa Irina Wasser. Si Hertig menjelaskan bahwa Irina Wasser adalah istrinya yang hilang secara misterius. Dan hingga kini sudah 1 tahun semenjak kehilangan istrinya, Hertig tak menemukan kabar apapun tentang istrinya yang entah hilang kemana. Lantas mereka berdua pun berpisah. Di sini Hertig memantau aktivitas Sulfa melalui CCTV. Tiba-tiba di keesokan harinya saat Sulfa sedang mengecek HP, ia mendapati miss call dari nomor tak dikenal. Dan si penelpon meninggalkan pesan suara untuk Sulfa. Saat ia mendengarkan pesan tersebut, terdengar suara-suara aneh di HP-nya. Lalu iya,
ada sosok misterius yang berlari di hadapannya. Kemudian Sulfa pun didatangi oleh si teknisi. Selagi teknisi memperbaiki sistem Romi, tiba-tiba, sebenarnya film apakah ini? Kanjut. Di malam harinya mereka berdua sedang menikmati maksiatnya masing-masing. Si Barkley sedang abok, sedangkan si Sulfa sedang menghisap rumput haram. Entah apa yang merasuki om-om satu ini, ia tiba-tiba mengajak Sulfa untuk dinner esok malam. Namun ya tentunya si anak presiden ini menolak ajakan teknisi tersebut. Dan si Barkley pun pulang dengan rasa gendok. Tak lama setelah kepulangan Barkley, tiba-tiba ia kembali mengingat saat ia menabrak orang di scene awal tadi. Ia pun menelpon Hertig untuk menanyakan siapa yang berada di rumah tersebut selain dirinya. Hertig meminta Sulfa untuk tenang karena dirinya tak melihat apapun di CCTV. Padahal dengan jelas ia melihat sosok misterius di rumah tersebut. Di keesokan harinya ia memutuskan untuk pulang dari rumah tersebut karena dirasa rumah canggihnya tak bisa memberinya keamanan. Dan terjadi lagi, sistem Romi kembali mengalami kerusakan dengan tiba-tiba menyalakan musik dengan volume yang sangat brutal. Lantas ia pun pingsan karena kehabisan obat penenangnya. Saat tersadar, ia pun didatangi si teknisi yang ingin meminta maaf karena kelancangannya mengajak dinner tempo waktu. Dan Sulfa pun mengurungkan dirinya untuk pulang karena ibunya melarang. Di keesokan harinya, si ibu menelpon Sulfa dan mengatakan bahwa kasus Sulfa telah selesai karena si ibu dengan kekuasaannya yang sementara itu mengkambing hitamkan orang lain yang tak bersalah. Dan si ibu akan menjemputnya hari itu. Singkat cerita, si ibu pun datang untuk menjemput Sulfa. Dan tiba-tiba si ibu digedik oleh sosok misterius. Apakah hantu bisa memukul manusia? Kanjut. Sulfa yang baru selesai mandi pun mengecek keadaan rumah karena ia mendengar suara pukulan di ruang tamu. Saat ia mengecek keadaan, ia dihantui oleh sosok yang seperti Irina Wasser. Kemudian TV-nya pun tiba-tiba menyala dan memperlihatkan Irina Wasser dibunuh oleh seorang pria. Dan entah mengapa si Barkley selalu muncul saat kejadian aneh terjadi. Sulfa pun menangis dan menceritakan semua yang ia lihat tadi ke si Barkley. Tapi tiba-tiba ternyata si Barkley dalang dari hilangnya Irina Wasser. Ia menjelaskan bahwa dirinya selalu gagal dalam percintaan. Aku telah effort pada si Irina Wasser. Aku udah rela melakukan apa saja demi dia. Tapi dia memilih si Hertig. Begitupun dirimu yang menolakku makan malam. Mengapa aku selalu seperti ini? Ucap si Hertig. Ucap si Barkley. Sulfa yang ketakutan pun bersembunyi di gudang. Dan tak sengaja ia menemukan ibunya yang sudah tak bernyawa. Sulfa pun memutuskan untuk melawan menggunakan mesin pengelubang tembok. Ia pun berjalan mengendap-endap untuk mencari Barkley si paling sad boy. Lalu untungnya saat ia terdesak, ia berhasil mengambil mesin lubang tersebut dan melubangi perutnya si Barkley sad boy. Di saat yang bersamaan, Hertig datang ke rumah tersebut karena ia melihat tembok yang retak melalui CCTV-nya. Saat ia mengecek tembok tersebut, ia menemukan mayat istrinya Irina Wasser. Dan
Kembali pada Sulfa, ia yang berhasil lari ke basement dihampiri oleh si Berkeley. Saat ia terdesak, untungnya arwah Irina Wasser membantu si Sulfa. Sulfa pun memanfaatkan keadaan tersebut dan akhirnya si sad boy Berkeley pun berhasil dibunuh. Tak lama setelah itu, seperti biasa polisi baru berdatangan dan terdengar Sulfa yang mau mengakui kesalahannya menabrak orang di scene awal tadi. Lalu film pun sudah berakhir. Bagaimana? Biasa saja bukan? Inti dari film ini menceritakan seorang anak capres bernama Medi sih nama asli di filmnya. Nah, si Medi ini tak sengaja melakukan kesalahan, yaitu menabrak orang hingga tewas. Karena si ibu sedang mencalonkan diri menjadi presiden untuk periode kedua, tentu ia harus terlihat baik di mata masyarakat agar kembali terpilih. Ngertilah ya hubungannya apa? Ya intinya pencitraan aja sih. Jadi si Medi disembunyikan di sebuah rumah canggih untuk sementara waktu. Namun saat di rumah tersebut ia berhasil mengungkap sebuah kebenaran melalui arwah Irina Wasser. Ia diberitahu bahwa kehilangan dirinya adalah sebab dari si Berkeley, si teknisi sad boy. Ia yang mengetahui kebenaran tersebut pun diburu oleh si sad boy. Dan untungnya arwah Irina Wasser berhasil menyelamatkan Medi. Saya curiga ini marketing berkedok film karena plot ceritanya tak berhubungan dengan Romy si asisten canggih. Padahal judulnya Romy 2023. IMDb untuk film ini adalah 4,6/10. Agak kurang ya, mungkin karena ya tonton aja sendiri, wajar sih diberi rating segitu. Hikmah dari film ini adalah berlaku jujurlah dalam segala hal. Meskipun jujur itu berat karena Indonesia tidak kekurangan orang pintar, Indonesia juga tidak kekurangan orang alim, Indonesia juga tidak kekurangan orang-orang intelektual. Tapi Indonesia kekurangan orang-orang jujur. Oleh karena itu, Anda yang sedang nonton jadilah orang jujur. Mantap.